Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Inilah dia seruan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, memang kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi tidak mengurangi semangat kita. Kita akan terus memuliakan Tuhan. Karena kita membutuhkan doa orang-orang benar. Kita perlu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya kita tetap mendapatkan kesempatan kembali untuk beribadah di rumah Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kami akan terus melakukan yang terbaik di dalam pelayanan di gereja ini. Tetapi kami memohon kepada Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat kami untuk tetap di dalam rumah. Karena ini juga akan membantu kita supaya kita tetap tidak menularkan dan tidak tertular oleh setiap virus yang ada di sekitar kita. Ingatlah satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita sepanjang minggu ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau mengatakan, Yesus juru selamatku. Walau di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan pernah takut bahaya, karena Yesus ada di dalam hidup kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Juru selamatku dalam
kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian dan mengatakan bahwa Yesus itu baik, Dia sudah memberkati hidup kita, Dia sudah menyertai kita dan memberikan kekuatan, kesehatan dalam hidup kita. Mari kita katakan bersama, Yesus Engkau baik. Dengan penuh sukacita, Bapak Ibu kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari kita katakan, Yesus baik, Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bapak Ibu, kami undang untuk semua kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga yang berdaulat atas hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu boleh datang menghadap hadirat-Mu. Walaupun kami tidak bersama-sama, tapi kami tahu Tuhan, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, memanggil dan berseru kepada Engkau, maka Engkau akan hadir. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan pada hari ini.
Kalau kami dapat memuji Tuhan, kalau kami dapat bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini, semua karena kasih-Mu yang masih memberikan kami kehidupan, yang masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Bapa di surga, kami akan bersama-sama memuji Tuhan. Kami akan bersama-sama Tuhan menaikkan pujian, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan berkat Tuhan boleh mengalir di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja. Mungkin hari ini secara jasmani kami terbatas, kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya kuasa Allah, hadirat Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun juga. Walaupun kondisi Tuhan pada hari ini membuat kami tidak bisa bersama-sama beribadah, tapi kami tahu Tuhan di dalam kuasa-Mu kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan boleh melimpah dalam hidup kami dan berikan damai sejahtera, berikan sukacita Tuhan ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kuasa firman Tuhan boleh bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah berkuasa hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengangkat pujian. Ingat akan nama Yesus yang memberikan perlindungan yang kuat, dan dialah kota benteng kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, dan Bapak Ibu boleh mengumpulkan persembahannya dan juga mengumpulkannya di rekening di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu dapat juga memberikannya dan dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada Saudara Rina. Kita angkat pujian, Anak Allah Yesus namanya. Membuktikan Dia hidup.
Kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Guru Injil Elvi Siregar. Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Beberapa topik yang akan saya bacakan kita ikuti di rumah kita masing-masing. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kehidupan sampai detik ini. Kita juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang sedang sakit, jemaat yang saat ini dalam masa penyembuhan. Ibu Leni yang berada di Kuala Lumpur, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan bersama dengan Pak Apin. Kita juga berdoa untuk orang tua dari saudara kita Kenny, dan juga kita berdoa untuk setiap AI yang sudah lansia, dan juga Bapak Ibu yang saat ini membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Mari kita menyebutkan di dalam doa kita. Dan kemudian kita juga fokus berdoa Bapak Ibu untuk wabah virus COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu memulihkan bukan hanya bangsa ini, tetapi dunia ini. Kita berdoa untuk setiap pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang ada pada barisan terdepan. Mereka semuanya sudah siap untuk membantu menangani virus ini. Kita berdoa untuk seluruh tim medis, kita berdoa juga TNI, Polri, dan semua orang relawan yang mungkin turut dalam penanggulangan wabah ini. Biarlah Tuhan tetap melindungi mereka, menolong mereka agar setiap proses daripada penanggulangan virus ini dapat dilindungi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa supaya kita tetap mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, Jemaat GMI Immanuel Tanjung Merawa bersama-sama berdoa. Sekalipun Tuhan kami terpisah dalam tempat, tetapi hati kami Tuhan berkumpul di dalam nama-Mu. Kami sama-sama Tuhan menaikkan doa kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan terus senantiasa bersyukur kepadamu. Apapun keadaan yang menimpa kami akan tetap katakan Tuhan Yesus baik. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul, berjuang menghadapi penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat sepelayanan kami, Ibu Leni yang bersama-sama dengan suaminya Tuhan saat ini menjalani pengobatan di Kuala Lumpur. Tuhan, kami tahu bahwa perjuangan ini bukanlah hal yang mudah. Secara manusia Tuhan, kami tidak akan memiliki kekuatan apa-apa. Tapi kami mengingat firman-Mu bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang ada menimpa kami Tuhan itu tidak melebihi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mau menjamah tubuh Bu Ayen Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini, hari ini juga Tuhan Engkau akan sembuhkan dia di dalam kuasa nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang saat ini juga Tuhan mengalami kondisi jasmani yang cukup lemah. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, kiranya kuasa-Mu Tuhan yang tetap memberikan mereka kekuatan. Dan yang paling utama mereka Tuhan boleh menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika mereka sudah mulai semakin lemah, maka mereka akan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan karena Engkaulah satu-satunya penolong hidup mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami ingin sama-sama bergumul Tuhan, yang menjadi pergumulan bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi pergumulan daripada seluruh dunia ini dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi sumber penyebabnya ini semua. Dan kami juga tidak perlu menelusuri kemana kami mencari sumber persoalan ini. Tetapi hari ini Tuhan, dengan iman kami, dengan kesungguhan hati kami berseru-seru kepadamu Tuhan. Tuhan, pulihkanlah dunia ini.
Pulihkanlah Tuhan bangsa kami. Kami memohon kemurahan hati-Mu Bapa, supaya Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau memberikan kami pemulihan, Engkau memberikan kami pengampunan, pengudusan, sehingga kami menyadari Tuhan, bahwa betapa manusia ini sangat terbatas. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah penyelamat hidup kami. Tuhan, kami juga teringat untuk setiap orang-orang yang sudah turut mengambil bagian dan bahkan saat ini yang mempersiapkan diri Tuhan untuk berada pada barisan terdepan dalam penanggulangan COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan mereka yang terus berjuang di rumah sakit. Kami serahkan mereka juga Tuhan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang juga Tuhan terlibat dalam penanggulangan kasus ini. Tuhan, kami serahkan TNI Polri supaya mereka Tuhan bekerja sama dan juga dilindungi oleh Tuhan. Dan mereka Tuhan mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Bukan karena kekuatan dan hebat kami Tuhan, tetapi karena kuasa-Mu yang menyertai mereka Bapa. Bapa di surga, setiap hari kami mendengarkan berita ada orang yang berguguran Tuhan. Kami tahu Tuhan duka yang mendalam bagi keluarga mereka. Dari hari ini Tuhan, kami juga mendengarkan semakin bertambah jiwa yang meninggal Tuhan. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, agar kami Tuhan bersama-sama orang-orang percaya kepada-Mu Tuhan, setiap waktu menaikkan doa-doa kami, membujuk Engkau Tuhan, memohon kemurahan hati-Mu, supaya Engkau Tuhan mau dan Engkau rela Tuhan menolong kami di tempat ini. Bapa di surga, kami memohon kepada-Mu, kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mendengarkan seruan kami ini Tuhan. Sekalipun Tuhan saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Engkau ada. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berharap, kami terus berpengharapan kepada-Mu Tuhan, bahwa kami akan dikumpulkan kembali di gereja Tuhan ini, kapanpun waktunya Bapa. Kami akan sabar menantikan waktu itu dengan hati yang rindu, hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang terus merindukan persekutuan ini Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap menjaga spiritualitas mereka Tuhan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga mereka, supaya mereka Tuhan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah penyelamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan mengatakan bahwa mujizat Tuhan masih ada dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku,
pujiannya sekali lagi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Joni Aman Saragi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-45. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Dalam situasi keadaan yang kami rasakan susah pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan kami, kami bermohon kepada-Mu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kesehatan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang akan memberkati kami, firman yang akan mengajari kami Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa tetap memuji memuliakan nama-Mu, sekalipun Tuhan keadaan yang mencekam di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini berada dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau melihat kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, walaupun mungkin kita mendengarkan dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, biarlah itu tidak mengurangi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-45. Namun Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai dengan 27,
ditambah dengan 39 sampai dengan ayat 45. Bapak Ibu boleh membaca semua ayat, dengan full kita membacanya, namun saya akan bacakan firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai 27, tambah 39 sampai dengan 45. Mari kita membaca firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kita lanjutkan dengan ayat 45. Dari ayat 39, kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya yakin firman Tuhan ini begitu sangat familiar bagi kita semua. Kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan, dihidupkan dari kematian. Saya yakin kisah ini begitu sangat familiar bagi kita karena ini mungkin sudah pernah kita dengarkan ketika diajarkan di sekolah minggu oleh guru-guru sekolah minggu. Dan kisah ini begitu sangat luar biasa. Karena Tuhan menghidupkan yang mati. Nah, artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa kisah ini mau mengatakan begitu luar biasanya kuasa Tuhan. Tuhan itu berkuasa bukan hanya untuk yang hidup, tapi juga berkuasa untuk yang mati. Tuhan berkuasa atas hidup dan mati dari manusia itu. Saudara, mungkin kita membaca belum ada pernah orang yang hidup, orang yang mati dihidupkan begitu. Tetapi kisah ini memperlihatkan begitu berkuasanya Tuhan bisa menghidupkan yang sudah mati, yang menunjukkan begitu besar kuasa dari Tuhan Yesus. Bahwa dia berhak dan miliki kuasa atas hidup dan mati dari manusia. Saudara, dalam firman Tuhan dikisahkan tentang keluarga daripada Lazarus, Maria dan Marta. Dalam firman Tuhan diceritakan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai, mengasihi Tuhan. Bahkan kita mendengar kesaksian dari firman Tuhan bahwa Maria pernah mengurapi Yesus dengan menuangkan minyak narwastu, minyak mur ke kaki Tuhan Yesus. Minyak yang sangat mahal harganya. Bahkan pada waktu itu dikatakan semua ruangan itu menjadi wangi karena minyak yang dituangkan ke kaki Tuhan Yesus. Kemudian sesudah dituangkannya minyak itu, dikatakan bahwa Maria membasuh, membersihkan, melap kaki Tuhan dengan rambutnya sendiri. Saudara, ini menunjukkan betapa penghormatan yang dimiliki oleh Maria, Marta, dan Lazarus kepada Tuhan. Mereka sangat menghormati, mencintai Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga sangat mengasihi mereka. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada suatu waktu Lazarus yang dikasihi oleh Tuhan itu, dia sakit. Dikatakan dalam firman Tuhan. Dan pada saat itu Marta dan Maria menginginkan dalam saat-saat seperti itu, dalam keadaan seperti itu, mereka rindu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Karena ada keyakinan bagi Maria, bagi Marta, kalau Yesus ada di situ pada saat Lazarus sakit, mereka yakin bahwa Lazarus akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka yakin dan mereka rindu. Maka dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Maria dan Marta mengirim kabar, mengirim berita kepada Tuhan Yesus, memberitahukan bahwa Lazarus dalam keadaan sakit dan mereka berharap Yesus hadir. Saudara, memang kadang-kadang apa yang diharapkan oleh Maria dan Marta ini kadang-kadang memang menjadi pengharapan sebagian orang dan banyak orang. Kadang-kadang manusia ingin kalau dia membutuhkan sesuatu, maunya Tuhan ada di situ. Kalau manusia itu menginginkan sesuatu, maunya Tuhan menggenapkan. Tuhan
berikan. Kalau manusia itu membutuhkan sesuatu, maka mereka berharap Tuhan itu akan langsung memberikannya. Kalau sakit Tuhan sembuhkan, kalau butuh ini Tuhan berikan, begitu. Walaupun kadang-kadang kita harus berpikir apakah memang Tuhan harus selalu memenuhi keinginan-keinginan manusia, begitu. Dan itu yang dirindukan oleh Maria, maka mereka mengirim kabar kepada Yesus supaya Yesus tahu, dan mereka berharap Yesus akan hadir dan memberikan apa yang diinginkan oleh Maria dan Marta, kesembuhan bagi Lazarus. Saudara, ternyata di luar pemikiran, di luar bayangan dari Maria dan Marta, ternyata justru Tuhan membiarkan keadaan itu. Dikatakan, biarkanlah. Biarkan itu terjadi, biarkan Lazarus sakit. Dan dikatakan bahwa kejadian itu akan memberikan sesuatu, akan membuat orang semakin percaya, akan memuliakan Allah. Ayat yang keempat dikatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Saudara, Yesus tidak hadir, tidak memenuhi permintaan dari Maria. Maria berharap Yesus hadir, tapi Yesus katakan, biarkan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, dalam firman Tuhan ternyata Lazarus bukan hanya sakit. Akhirnya dalam firman Tuhan dikatakan Lazarus pun meninggal, mati. Dan tentu ini akan menambah duka yang besar dalam hati Maria dan Marta. Akan menambahkan begitu besar duka dalam hati mereka, karena mereka berharap duka itu akan berlalu sebenarnya kalau Yesus mau hadir pada waktu itu. Ternyata Yesus tidak mau hadir. Dan mereka bisa saja mungkin akan menghitung-hitung semua apa yang mereka sudah perbuat. Kenapa Tuhan? Kami sudah melakukan begini, kami sudah berbuat begini. Kenapa Tuhan tidak datang? Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan tidak membalas? Kenapa Tuhan tidak memberikan? Kami sudah berdoa, kami sudah meminta. Saudara-saudara, kadang-kadang kan manusia juga begitu. Ketika permintaannya kepada Tuhan tidak dipenuhi, maka ada kemungkinan manusia itu akan mulai menghitung segala pengorbanan-pengorbanan jerih payahnya di hadapan Tuhan, sebagai alasan supaya Tuhan harus memenuhi segala keinginannya. Maria dan Marta merasakan sesuatu hal dalam hati mereka. Seandainya dia ada di sini, seandainya dia datang, seandainya dia memenuhi permintaan kami, seandainya dia mau hadir, maka saudara kami tidak akan mati. Tapi sekarang Lazarus sudah mati. Apa mau dikata begitu? Nah, saudara, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa beberapa hari Yesus pun akhirnya datang ke kota di mana Maria dan Marta tinggal. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Lazarus pada saat itu sudah 4 hari meninggal. Saudara, kalau sudah 4 hari meninggal, tentu ya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, sudah bau busuk begitu. Sesudah Lazarus 4 hari mati, Yesus pun datang. Dan dia menyapa Maria dan Marta. Dan Maria dan Marta yang sudah menyimpan sesuatu hal perasaan di dalam dirinya mengatakan kepada Tuhan Yesus, kenapa engkau tidak datang? Seandainya engkau datang, maka dia tidak akan mati. Seandainya engkau mau memenuhi permintaan kami, maka saudara kami tidak akan mati. Seandainya engkau datang, seandainya engkau mau mendengarkan kami, seandainya begitu. Artinya Maria dan Marta mengungkapkan perasaan di dalam hati mereka yang merasakan kecewa karena apa yang diharapkannya, diinginkannya tidak terpenuhi. Tuhan, seandainya engkau datang, Guru, seandainya engkau datang, seandainya engkau ada di sini, maka ini tidak akan terjadi. Sekarang dia sudah mati.
Ya, saudara-saudara, Yesus katakan dia tidak mati. Dia tidur, dia akan bangkit, begitu ya. Dia akan bangkit. Dia tidak mati, dia akan bangkit. Maria katakan betul. Dia akan bangkit. Tapi nanti pada akhir zaman. Dia akan bangkit pada akhir zaman. Yesus katakan tidak. Dia akan hidup. Saudara, mari kita melihat pada ayat 14 dalam firman Tuhan. Dikatakan pada ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan menginginkan sebenarnya supaya murid-murid percaya, Maria percaya akan kuasanya. Tuhan ingin supaya mereka percaya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus bertemu dengan Maria dan Maria mengatakan, seandainya engkau ada di sini. Ya, ayat 21. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi Yesus mengatakan, saudaramu akan bangkit, begitu. Ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada Maria dan Marta, percayakah engkau akan hal ini? Nah saudara, semua kejadian itu, kisah itu, Tuhan katakan tujuannya supaya setiap orang percaya. Kematian itu bukan membawa kematian bagi Lazarus, tapi dia akan dibangkitkan. Dan dengan kebangkitannya itu maka akan banyak orang percaya kepada Yesus. Percaya, percaya, dan percaya. Ya, saudara, kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini, dari perikop ini pasal yang ke-11 ayat pertama sampai 45 ini ada 8 kali kata percaya disebutkan dalam perikop ini. Percaya, percayakah, percayalah, begitu. Tuhan menuntut kepercayaan. Tuhan menuntut, menginginkan kepercayaan supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita berkata, saya percaya kok kepada Tuhan. Saya percaya kepada Dia, begitu ya. Apakah kepercayaan seperti itu yang diinginkan bagi kita? Saudara-saudara, kita percaya ada matahari, kita percaya juga ada bulan, bahkan ada orang juga percaya dengan ada alien, begitu ya. Alien ada orang percaya. Ya, kalaupun kita percaya atau tidak percaya dengan adanya alien, apa untungnya, apa ruginya, nggak ada kok. Kita percaya ada alien, apa untungnya, nggak ada. Apa ruginya, nggak ada. Tapi hanya percaya, udah percaya aja. Tapi bukan hanya percaya seperti itu yang diinginkan bagi kita. Kepercayaan yang diinginkan Tuhan itu bahwa kita mengimani, meyakini Tuhan itu sebagai Allah. Meyakini dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu. Bukan hanya percaya seperti kita mengucapkan pengakuan iman, aku percaya kepada Allah, begitu. Tapi kita mengamini, meyakini Tuhan itu dalam hidup kita, dan sungguh-sungguh kita memuliakan nama Tuhan, sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh yakin kita berikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan, saudara-saudara. Bukan percaya hanya sekedar mengatakan aku percaya, tapi menunjukkannya dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dalam kelakuan kita, dalam kesungguh-sungguhan kita, bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita melihat orang yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kadang-kadang kita ada merasa miris juga kadang-kadang, Bapak Ibu, dalam hati kita. Kalau kita sering memperhatikan di gereja-gereja orang beribadah begitu.
Ada kadang-kadang orang ketika firman Tuhan disampaikan ketika beribadah dalam ibadah itu, justru dia telepon-teleponan begitu. Halo, aku dalam gereja, bunyi berdering dan sebagainya. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia juga justru ya membalas WA kawannya, membaca ketawa-ketawa sendiri begitu. Suruh berdoa, dia enggak berdoa, suruh bernyanyi, enggak bernyanyi begitu ya. Suruh buka firman Tuhan, enggak buka firman Tuhan. Sebenarnya mau ngapain ke gereja kita nggak tahu begitu. Bisik-bisik begitu. Padahal di layar sudah katakan ya matikan handphone begitu ya. Tapi di situ dia membalas begitu, berbisik-bisik, menggosip juga malah mungkin dalam gereja itu. Tapi dalam gereja begitu. Nah, kepercayaan yang bagaimana yang kita miliki itu? Apakah kita memuliakan Allah begitu? Apakah kita sungguh-sungguh memuji, memuliakan Allah begitu? Kita tidak ngapa-ngapai, berdoa juga tidak, bernyanyi juga tidak mau, apapun tidak mau, semua tidak mau begitu. Saudara, kalau kita mengingat bagaimana Yohanes ketika dia membaptis pada waktu itu, banyak orang datang untuk minta dibaptis. Dan pada saat itu ada orang-orang Farisi dan orang Saduki juga datang untuk minta dibaptis. Tapi yang lucunya, Yohanes bukan begitu gembira membaptis mereka. Justru Yohanes katakan, untuk apa kamu datang? Apakah kamu berpikir bahwa kau akan lepas dari murka akan datang begitu ya? Jangan engkau berpikir bahwa engkau akan lepas dari murka yang akan datang. Kapak sudah siap pada akar pohon, setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang katanya. Artinya, mengikut Tuhan itu, percaya kepada Tuhan itu harus dengan kesungguh-sungguhan kepada Tuhan. Percaya yang sungguh-sungguh, bukan hanya percaya aku percaya begitu, tapi mengimani, percaya dan hormat tunduk kepada Allah, memuliakan nama Allah dalam hidup kita. Ya saudara, kadang-kadang itu yang saya katakan tadi. Ya, berapa jamlah kita di gereja? Kenapa ketika beribadah itu kita tidak bisa fokus kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan namanya? Kenapa juga kita harus ambil waktu itu untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ya, saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak begitu. Kalau sudah di gereja beribadah, berikanlah hati kita, berikanlah diri kita, persembahkanlah persembahan diri kita kepada Tuhan dengan yang terbaik. Dengan tidak melakukan sesuatu apapun di situ. Nah, itu yang diinginkan. Kalau hanya percaya, ada dikatakan dalam firman Tuhan Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, kata Tuhan. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan pun percaya kepada Allah begitu. Tapi bukan seperti itu yang kita inginkan. Kepercayaan yang diinginkan, kita sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, itu yang diinginkan Tuhan bagi kita, percaya dan sungguh-sungguh. Nah, dalam firman Tuhan juga katakan tadi, percayakah engkau akan hal ini? Lalu dijawab oleh Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Kemudian Yesus pun memanggil Lazarus dari dalam kuburnya. Yesus memanggil, keluarlah. Ya, dan pada saat itu dikatakan bahwa Lazarus pun keluar dari kuburnya dan dia hidup kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus dalam keadaan kita pada saat ini, tentu kita juga adalah orang-orang seperti Marta dan Maria. Orang-orang yang mengharapkan kehadiran Allah di dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Tema firman Tuhan pada hari ini, orang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Orang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita. Dalam keadaan kita yang pada saat ini begitu sangat mencekam begitu. Kita juga berharap bahwa Allah itu hadir yang akan memberikan pertolongan, memberikan keselamatan kepada kita dalam keadaan yang menakutkan dari virus corona ini. Kita berharap juga Tuhan akan melakukan pertolongannya. Kita memohon juga kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
supaya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena firman Tuhan tadi katakan, orang yang percayalah yang akan melihat kemuliaan Allah. Orang yang percayalah yang akan melihat kemuliaan Allah. Keadaan ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu, untuk melihat kepada diri kita pada saat ini. Sejauh mana kita percaya kepada Allah. Apakah kepercayaan kita selama ini mungkin sudah mulai pudar, mulai surut begitu ya. Kadang-kadang memang Bapak Ibu kalau tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, iman bisa layu sendiri begitu. Tapi kita pun tidak berharap selalu ada tantangan begitu. Tapi keadaan ini juga mengingatkan kita untuk introspeksi diri. Sejauh mana kita sudah tetap mengasihi Tuhan. Sejauh mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Beribadah, memuji, memuliakan namanya. Ya. Sekarang Bapak Ibu, kita agak dilarang juga berkumpul, termasuk juga beribadah dari rumah. Dulu tidak dilarang, tidak mau datang beribadah begitu ya. Di gereja sekarang dilarang, kepingin mau beribadah begitu. Kita belajar. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita pada saat ini. Mari kita melihat sejauh mana kita percaya mengasihi Allah. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Sungguh-sungguh mengasihi Allah, sungguh-sungguh menghormati Allah, tunduk di hadapan Allah. Kita yakin kita akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Orang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Biarlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita, seperti hadir di tengah-tengah keluarga Maria dan Marta, memberikan kelepasan, kelegaan, kesembuhan, damai sejahtera bagi kita. Sehingga semua keadaan yang tidak menyenangkan pada masa-masa ini Tuhan lalukan, dan kita melihat kemuliaan Allah yang besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan kami, dalam persoalan-persoalan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai dan menolong kami. Terlebih Tuhan pada saat ini, kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat-Mu, Gereja Metodis Tanjung Merawa, dimanapun mereka pada saat ini berada Tuhan. Walaupun mereka beribadah dari rumah mereka masing-masing, kami yakin Tuhan Engkau juga hadir dalam rumah tangga mereka. Kami percaya bahwa Tuhan juga ada dalam rumah jemaat-jemaat. Dan rumah mereka adalah rumah doa, rumah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, terlebih Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan Engkau lalukan segala sakit penyakit ini. Bapa di surga, biarlah Engkau berkati seluruh kami jemaat-jemaat-Mu. Jikalau Tuhan kami ada dalam keadaan kurang sehat, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, jikalau kami sedang memiliki pergumulan, jikalau jemaat-Mu memiliki pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, Tuhan Engkau berikan jalan-jalan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan, kerinduan-kerinduan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami tahu Tuhan, keadaan ini juga akan mempengaruhi perekonomian. Tapi kami yakinkan dan percayakan kepada kemuliaan Allah. Biarlah Tuhan keadaan ini tidak akan mempengaruhi apapun dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Tapi mereka akan terus diberkati oleh Tuhan dalam hidup mereka. Berkati juga pelayanan gereja-Mu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga Engkau berkati. Berkati seluruh jemaat-jemaat gereja Metodis Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Yang mungkin secara umum berada di tempat di rumah mereka masing-masing. Untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan untuk menahan diri dari banyak hal Tuhan. Tuhan Engkau berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Gereja Metodis Indonesia. Tuhan Engkau melindungi, menjagai kami semuanya. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan berkuasa memberkati kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami.
doksologi, doa berkat, dan amin song. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh sejenak.